Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Nah, hari ini, pada malam hari ini, kita akan mulai lagi nih pada podcastan kita malam hari ini. Nah, kita kedatangan narasumber yang bernama Khairul Muhsinin Hasibuan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Jadi kita diskusi santai aja malam ini ya. Ya, lanjut. Boleh manggil seperti biasa? Oh, boleh. Biasa lah panggil. Ya, jadi saya lebih sering memanggil Khairul Muhsinin Hasibuan ini dengan panggilan Pak, gitu ya. Nah, baik, sebelum mulai diskusi kita pada malam hari ini, saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama Khairul Muhsinin Hasibuan, nama panggilannya Muhsinin, tanggal lahirnya tanggal 18 Agustus 1998. Oh, ini lewat 1 hari gitu ya dari hari kemerdekaan ya, wah. Sebenarnya malam pas kemerdekaan itu ya, Wah. Cuman terhitung lah tanggal 18 kan gitu. Jadi aturnya tanggal 17 gitu kan? Iya, 17 malam habis Isya lah. Masih 17 sih sebenarnya. Terus jenis kelaminnya laki-laki. Nomor teleponnya nih buat kawan-kawan yang mungkin bisa menghubunginya 0822 7706 6644, nomor cantik nih ya. Lalu kemudian pengalaman organisasinya, beliau pernah menjabat sebagai wakil ketua di MPMF Pertanian ISU pada tahun 2020. Saat ini nih ya, Wak. Ya, habis sarjana. Tapi karena corona ini jadi diperpanjang. Iya, diperpanjang sendiri lah. Lalu kemudian menjadi kepala bidang di Kementek pada tahun 2019. Lalu menjadi staf pada pemerintahan mahasiswa USU ya, Usul ya, Wah. pada tahun 2018 lalu. Nah, Khairul Muhsinin Hasibuan ini juga merupakan seorang kader HMI dari cabang Medan. Salam kepada HMI cabang Medan ya, Mak. Wah, dari Ya, Wah. Wah? Dari Komisariat Pertanian USU, Wah. Ya, dari Komisariat Pertanian USU. Nah, pada malam kemarin nih, Wah, kami membahas tentang imbas pandemi virus corona bagi dunia pendidikan. Kemarin pembahasan kami itu terpotong sampai KKN dan PKL versi daring. Menurut Wah gimana sih itu? Ya, sebenarnya sah-sah aja sih, Wah, kan gitu. Tinggal mekanismenya yang saya rasa kurang tepat. Artinya kan kalau kuliah kerja nyata itu kan ada bentuk apa ya, konkret terhadap mahasiswa, konkret mahasiswa terhadap masyarakat. Karena kan jelas KKN ini adalah sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi ya kan, yaitu pengabdian masyarakat. Hanya saja hari ini menjadi polemik ini KKN daring ini yang memang hari ini tidak jelas. Karena hanya sebatas kalau untuk di USU sendiri nih, Wah ya. KKN daring itu dia hanya sebatas buat proposal. Udah proposal udah gitu aja dia. Jadi nggak jelas kita arahnya apa gitu. Kalau untuk PKL ya di USU alhamdulillah PKL-nya itu karena memang kondisinya hari ini untuk Medan sudah new normal. Beberapa tempat itu sudah boleh PKL. Kalau untuk aku sendiri, Wah, di perkebunan itu sudah buka. Hanya saja perkebunan yang bersifat BUMN yang hari ini masih tutup. Tapi memang untuk perkebunan itu masih menggunakan protokol kesehatan. Artinya kita harus isolasi diri selama 14 hari. Mungkin gitulah, Wah. Ya kalau untuk PKL online aku rasa sangat-sangat tidak mengenakkan ya. Karena memang PKL ini adalah bentuk konkret dunia nyata masing-masing jurusan atau fakultas. Di setiap kampus mungkin, Wah. Gitulah singkatnya dari aku nih, Wah. Kalau misalkan memang isolasi 14 hari nih, kira-kira apa sih yang dilakuin selama isolasi itu gitu? Ya yang pasti selama isolasi itu kalau untuk produktif mahasiswa ya, Wak ya. Yang pasti kita harus baca buku. Kan gitu kan. Karena memang baca buku inilah
sebagai landasan teologis kita ya kan untuk apa namanya mengetahui lah gimana PKL-nya. Kemudian ya kita buat sebuah apa ya? Sekarang yang lagi tren-trennya itu virtual. Jadi ya kita buat sebuah gebrakan virtual. Terserah itu kita mau bahas dari aspek apapun kan gitu kan. Kemudian apa ya? Mungkin yang ketiga lebih kepada apa ya? Membuat sebuah ya seperti inilah wah, buat podcast ya kan, buat YouTube atau buat apa yang bisa menggunakan hashtag di rumah aja gitu. Itulah selama 14 hari mungkin wah. Iya ya. Bekerja dari rumah ya wah. Iya ya, bekerja dari rumah jelas wah selama 14 hari kan. Tapi ngerasa nggak sih kalau misalkan tuh kita jadinya jenuh gitu terhadap misalkan kita yang biasanya bersosialisasi di luar, tapi tiba-tiba sosialisasinya ya jadinya pindah ke sosial media gitu. Tapi memang secara apa ya esensinya sosialnya nggak dapet gitu kalau misalkan di melalui media virtual. Menurut Wah gimana? Sebenarnya wah kalau aku memandang apa ya secara sosial aku rasa hanya beberapa titik wah. Karena kalau aku lihat sekarang hari ini COVID-19 ini menjadi propaganda ketakutan. Yang memang kita hari ini apa ya dibuat ketakutan terhadap COVID itu. Bagaimana kita masuk ke supermarket harus ditembak dengan apa namanya pengakur suhu ya kan. Dan lucunya lagi wah bahkan ya aku sangat sedih kali ketika tempat-tempat wisata, tempat-tempat supermarket itu ya kan, itu dibuka. Ya sebenarnya sekarang memang masyarakat udah jenuh sekarang wah. Jenuhnya ya karena memang nggak jelas gitu loh, data dari pemerintah pun nggak jelas. Aku rasa gitu sih wah. Jadi lebih sekarang masyarakat itu lebih kepada mengambil tindakan sendirilah. Iya. Nah, seperti itu wah. Mungkin lebih arahnya seperti untuk memenuhi kehidupan masing-masing gitu kan, karena kalau misalkan hanya di rumah aja gimana nih kalau misalkan yang nggak pakai digital nih gitu, jadi kan dapat makan dari mana gitu kan wah. Iya betul wah, karena memang sedih kali lah memang wah. Aku termasuk yang memang terdampak luar biasa lah karena orang tua itu kan kalau nggak bekerja dia nggak dapat apa-apa kan wah. Jadi memang ya aku secara pribadi memang dan keluarga lah ini kan wah simpelnya kan. Memang sangat merasa lah COVID ini menjadi suatu apa ya ketakutan dan bagaimana untuk pencarian atau untuk sejengkal perut tadi ini jadi masalah memang wah. Jelas. Karena perhatian pemerintah pun terhadap COVID ini aku rasa kurang. Ya kita lihatlah dengan berbagai informasi yang ada mungkin ya kan wah. Gitulah mungkin kira-kira. Ya, mungkin itu tadi mukadimah dari kita ya. Iya, untuk betul awal. banget. Nah, untuk selanjutnya kan ini kita angkat temanya itu pengaruh COVID-19 dan kebijakan new normal terhadap masyarakat termasuk mahasiswa. Nah, ini ditinjau dari aspek sosial budaya. Nah, sedikit nih, kalau misalkan perihal kesulitan masyarakat di era pandemi menurut Wah itu apa? Ya yang pasti wah hari ini kita dibatasi lah pergerakannya tidak seperti normal biasanya kan. Kemudian kalau kita mau belanja pun harus pakai masker, harus cuci tangan, harus harus ditembak untuk mengukur suhu. Kemudian di beberapa pasar hari ini atau di beberapa pajak lah istilahnya itu tidak dibuka. Ya memang kesulitannya itu kalau untuk secara sosial dan budaya memang ya wah singkat gambaran spesifiknya itu yang pertama memang kita nggak bisa melakukan pergerakan, artinya pergerakan di sini kita nggak bisa secara normal untuk melaksanakan kegiatan sosial kita dan pekerjaan kita. Nah yang kedua itu kita diharapkan untuk tetap di rumah aja, sementara hari ini yang dibuat itu menurut aku nih wah ya propaganda ketakutan. Kita hari ini ditakut-takuti aja gitu. Yang terakhir ya bisa kita lihat lah kan hari ini kita ditakut-takuti ternyata ada kasus-kasus bahwa sini dibayar dianya supaya dibilang COVID gitu. Jadi sangat-sangat lucu seperti ini wah. Jadi kesulitan masyarakat ini termasuk banyak lah wah. Tapi itulah tadi sedikit ya dari aku lah pemberitahuannya lah. Udah wah? Udahlah kira-kira wah itu wah.
Kalau misalkan perihal memang masyarakat ini ditakut-takutin, menurut Wan nih, kalau misalkan Intan sendiri yang dengar ada yang bilang nih corona eh, hanya sebagai konspirasi dan juga politik. Menurut Wan gimana? Oh jelas wah. Jadi aku baru baca sebuah di YouTube juga wah ya tentang konspirasi. Aku juga baru lihat ya wah. Ternyata apa namanya? Coronavirus ini 2010 udah dibuat wah. Jadi ada studi kasusnya itu. Studi kasusnya itu di Universitas PBB kalau aku nggak salah wah. Memang udah dicanangkan ini wah. Karena ini adalah elit global hari ini wah. Jadi singkat ceritanya ini wah adalah Illuminati. Wah tahu Illuminati wah? Berupa penyembah-penyembah gitu ya? Iya wah. Jadi hari ini kita elit global itu dibuat seperti itu, propaganda ketakutan. Jadi memang hari ini poin pentingnya kita harus punya pemimpin yang bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan masyarakatnya atau penduduknya, gitulah kira-kira dari propaganda ketakutan ini wah. Tapi gimana pun itu masih hanya sebatas konspirasi gitu ya kan wah? Iya betul wah, betul ya. Intinya kita memang hari ini kita lihat lah wah sampai mungkin ya kemarin aku baca data itu wah di tanggal 16 bulan 6 itu total 40.000 yang positif corona. Sampai hari ini di tanggal 25 Juni kemarin wah itu udah sampai 50.000. Artinya peningkatannya signifikan wah. Tapi kita nggak tahu lah wah datanya betul atau tidak atau gimana kan. Terlepas dari itu. Tapi hari ini kita melihatlah data yang disampaikan pemerintah ya seperti itu wah. Jadi 10.000 ini kan membuat propaganda ketakutan. Iya. Itu sih wah. Karena itu pun efek dari salah satunya diterapkannya kebijakan new normal kan wah. Gimana sih menurut wah kalau misalkan memang pemerintah mengambil kebijakan new normal itu tadi dengan dibukanya destinasi tempat wisata gitu kan, tapi tetap dengan panduan protokol gitu kan. Tapi gimana ya? Menurut wah tuh gimana sih kalau misalkan yang seperti itu dengan kebijakan pemerintah? Ya aku rasa lucu aja lah wah. Karena kan di normal ini kan bahasa-bahasa saja sih. Ya tetapnya pemulihan kan gitu kan. Tapi kan kita buat sebuah desain, deadline atau apa namanya, sebuah branding bahwasanya hari ini kita new normal. Aku ya kurang sepakat wah. Tapi ya mau gimana pun pemerintah hari ini buat seperti itu kan. Tapi sampai hari ini efeknya itu aku rasa tidak ada. Kenapa? Karena new normal itu kan seharusnya untuk segala aspek. Tapi hari ini hanya beberapa aspek saja yang membuat new normal itu ada. Kan gitu kan. Jadi aku rasa kalau untuk cerita lebih baik sekarang, bukan lebih baik, lebih beringas. Terserah gitu. Jadi nggak dapat new normal yang 100 berapa ya 140 kabupaten 104 kabupaten tadi itu nggak dapat wah menurut aku. Jadi ya aku rasa tidak lebih baik menurutku secara sosial dan budaya mungkin wah. Kalau misalkan yang PSBB kemarin gimana wah? Nah aku rasa kalau PSBB kemarin lebih baik sih wah. Kenapa? Karena memang dia mempeta-petakan lokasi zona merah, zona kuning, zona hijau. Hanya saja pelaksanaannya itu yang kurang tepat. Kenapa? Karena ketika zona hijau dia tetap dia itu seharusnya zona hijau boleh dia di zona hijau saja gitu. Jangan ke zona kuning gitu. Sementara mereka zona hijau masih bisa ke zona kuning bisa. Hanya pembatasan zona-zona saja. Oh, ini Medan zona merah, Deli Serdang zona merah. Gitu sih. Jadi kita buat PSBB gitu ya. Faktanya PSBB nggak ada nyawa. Gitu sih, Wah. Ya, memang setiap kebijakan yang diambil memang pasti ada dampak negatif dan positifnya ya. Iya betul Wah. Tapi gimana caranya buat melihat mana sih yang banyak mudaratnya sama yang enggak gitu aja kan. Iya benar Wah. Menurut Wah memang pemerintah kita ini udah melakukan yang terbaik enggak sih buat masyarakatnya gitu kan. Yang dipimpinnya yang katanya kita memang rakyatnya gitu. Ya aku rasa Wah sudah, tapi belum tepat bahasanya. Kenapa? Karena dia tidak semua merasakan dampaknya. Karena keadilan itu tidak terjadi, Wah. Karena kan beda adil dengan keadilan. Jadi kan kalau untuk menciptakan
suatu kebijakan itu harus konkretnya itu harus keadilan. Kadang kita memang salah mendefinisikan adil ini. Adil ini ya setiap orang hari ini normal, setiap wilayah ini normal, setiap wilayah. Tapi keadilan itu nggak dapat. Seharusnya memang kayak aku bilang tadi dipeta-petakan dia, Wah. Zona ini kayak gini, zona ini kayak gini, zona ini kayak gini. Ya aku rasa secara pemerintah sudah memberikan kebijakan terhadap masyarakat, tapi kurang tepat. Kalau untuk persentase kebaikannya mungkin dirasakan ya sampai hari ini mungkin 55% lah Wah, masyarakat Indonesia merasakan lah mungkin. Mungkin lebih tepatnya kenapa pemerintah mengeluarkan kebijakan new normal ini karena salah satunya masyarakat itu sudah bosan karena di rumah aja selama 4 bulan. Mungkin kalau misalkan kita nih ya, kita aja selama sebulan kalau misalkan di rumah aja pasti bosan kan, Wah. Jelas sekali, Wah. Jangan nggak ada kerjaan gitu kan. 2 hari aja di rumah bosan. Kalau misalkan tadi kayak misalkan kita dibiayain, dikasih makan, mungkin oke lah kan ada yang menanggung. Ini sedangkan untuk mencari makan sendiri pun harus kita sendiri gitu kan, nggak ditanggung. Mungkin ya bantuan dari pemerintah hanya mungkin sekejap saja gitu, jadinya nggak sampai bisa untuk 4 bulan itu gitu. Makanya mereka menerapkan new normal ini. Nah, salah satunya juga masyarakat itu bandel nih. Wah, pernah dengar nggak sih Indonesia terserah aja? Menurut Wah itu gimana? Ya aku rasa itu memang apa ya, hashtag yang memang dilaksanakan. Kenapa? Karena tidak ada apa ya, bukan keterbukaan banyak, tidak ada ketepatan pemerintah itu terhadap masyarakatnya. Jadi ya wis gitu. Pemerintah pun nggak sigap untuk masyarakatnya, jadi ya masyarakatnya ya terserah aja kan gitu kan. Selama hidup gua segala macam ya terserah gua kan gitu. Karena hari ini memang pemerintahan kita memang ya seperti itulah Wah. Bahkan ya kalau kita cerita hari ini baru 8 bulan pemerintahan itu udah mau diresapel menteri-menterinya kan. Artinya kan malu satu pemerintahan itu, malu kita melihat hari ini yang Indonesia adalah nomor 4 terbanyak manusianya hari ini dibuat dengan 8 bulan mau diresapel, kan agak lucu gitu Wah. Masa seharusnya kan bukan itu, tapi ya dia pun menulisnya secara apa ya, secara tertulis nggak salah ya. Lucu kali lah marahnya itu secara tertulis gitu, lucu kali. Jadi ya mungkin gitulah Wah. Jadi ya masyarakat ini pun udah nggak percaya lagi, udah terserah aja gitu. Untuk yang tadi lah Wah, untuk yang paket sembako itu ya aku rasa mafia paket sembako itu makin merajalela di sini Wah. Contoh kasus nih Wah di tempat aku Wah, itu kan dana dari pemerintah Pemprov Su ya kan, dari Gubernur Sumatera Utara untuk per kabupaten itu satu kakak itu 250 orang Wah. Tapi dijadikan paket sembako kan Wah, dijadikan paket sembako. Kalau kita hitung-hitung Wah, paket sembakonya itu paling mahal 180.000. Kemana 70.000 lagi kan? Oh ternyata mafia semua sini Wah. Itulah yang memang hari ini membuat sebenarnya bagus apanya ya, bagus untuk bantuannya gitu. Tapi ya bayangkan lah sampai 70.000 dipotong kan. Ya kalau 15.000, 10.000 uang capeknya oke lah ya kan Wah. Ini sampai ya kita katakan sampai 20% pemotongan itu kan udah nggak betul itu Wah. Itulah Wah, fakta terjadi di lapangan. Iya, bahkan yang lebih ngerinya kalau misalkan itu mending lah kalau misalkan 250 kan Wah. Ini yang 600.000 nih gitu. Totonya dapatnya cuman segitu doang, nggak sampai 200 kan. Memang parah sih kalau misalkan dibilang ya mafia tadi lah ya kan Wah. Iya Wah, parah ya. Bayangkanlah pemerintah udah menyiapkan dana yang cukup besar untuk COVID ini. Bahkan setiap daerah itu untuk APBD-nya dialihkan ke COVID. Tapi ya lucu kali lah aplikasinya Wah. Kasihan masyarakat ini Wah. Kalau aku pribadi ya Wah, mungkin makan untuk 2 kali sehari itu mungkin dapat lah. Tapi kan yang lain-lain itu kan Wah, kayak mana kan gitu Wah. Ya janganlah dipotong yang memang haknya kan gitu kan. Enggak pun dari situ kan mereka udah dapat persenan sebenarnya Wah. Kan gitu. Enggak cukup sih persenan tadi itu kan gitu. Gajinya kan tetap ya kan. Iya Wah, masalahnya kan ini kan COVID ini kan musibah sebenarnya Wah. Mungkinlah kalau kita pilpres, kalau kita dana yang lain, ini kan musibah yang didampak seluruh Indonesia Wah. Itu pun macam kayak kita kemalangan Wah, uang kemalangannya diambil kan lucu kali ya Wah. Masa kemalangannya diambil Wah. Ya, tertawa sajalah melihat
para petinggi-petinggi ya Wah. Iya, kalau dari aku kita doakan saja, Wah. Iya, betul. Nah lanjut nih, bisa kita lanjut Wah? Bisa, Wah, bisa, Wah. Nah lalu kalau misalkan dampak terhadap efektivitas kegiatan masyarakat dan mahasiswa menurut Wah gimana? Mungkin agak sinkron juga ya sama kata pengantar kita tadi ya kan Wah. Menurut Wah gimana? Mungkin bisa dispesifikkan lagi gitu. Kalau efektivitas kegiatan masyarakat, ya jadi berkurang lah, Wah. Berkurang dalam artian ada pembatasan kan gitu kan. Yang semulanya dia bisa kayak gini, ya jadi hanya sebatas. Kalau untuk mahasiswa, jadi bodoh mahasiswa sekarang, Wah. Bodohnya kenapa aku bilang? Daring, Wah, di rumah aja. Jadi nggak ada kegiatan yang memang bisa untuk dibuat mahasiswa, pembatasannya. Ya. Tapi kalau untuk secara kuliah, mahasiswa hari ini stres, Wah. Kenapa? Karena habis kuliah daring dikasih tugas. Habis kuliah daring dikasih tugas. Jadi itu yang membuat jadi lucu. Jadinya bukan kuliah online tapi tugas online gitu ya. Iya, Wah, betul sekali tuh. Memang kalau misalkan Intan pribadi sih merasakan juga ya dengan tugas yang numpuk-numpuk, lalu kemudian ya kita menghabiskan begitu banyak paket tapi pemasukan kita nggak ada, kan kita di rumah aja nih ceritanya, tapi kita beli-beli paket gitu kan, ya dari mana gitu, orang tua pun misalkan ikut di rumah aja gitu, ceritanya di rumah aja gitu kan Wah. Iya, Wah, betul tuh. tuh. Memang agak sedikit apa ya, kewalahan gitu dengan yang kejadian kemarin tuh. Bahkan ada juga teman-teman yang lain yang misalkan mereka tuh tinggal di tempat yang agak pelosok gitu, jadinya susah sinyal, nggak ada paket gitu kan, jadinya kayak mana ya. Terus apalagi dosennya ngasih nilainya pun gimana ya, memang sekarang kita nggak berbicara tentang nilai ya gitu, tapi orang tua yang tahu kan nilai gitu, ini sih ini dapatnya berapa gitu kan, nilainya pas-pasan. Terus ada juga yang kalau misalkan telat absen kena nilainya gitu ya kan Wah. Iya, Wah, kalau untuk diusus sendiri, aku tadi baru keluar nilai aku, Wah. Ya kan? Itu kawan aku semua dapat nilai, aduh hancur kali. Gak ada toleransi toleransi terhadap mahasiswa. Yang memang yang aku salut hari ini memang kampus itu apalah, Wah, UI lah, Wah, sama UGM. Mereka itu memang dosennya itu ngerti kondisi. Ya udah, jadi mereka dapat nilai minimal B gitu. Kalau untuk maksimal itu dapat A gitu. Kalau kami nggak ada, D, F itu tetap ada dapat, Wah. Bahkan yang lucunya lagi, yang dia nggak mau tahu mau rumahnya di pelosok, di hantu belau, yang penting ujian, nggak 5 menit terlambat absen. Aduh, di mana letak manusiawinya? Bukankah jelas di dalam agama ya kan, Wah? Kita harus mempermudah urusan orang lain agar urusan kita dipermudah kan gitu. Iya. Gitulah mungkin, Wah. Jadi esensi dari pendidikan itu memang mereka nggak mendidik untuk gimana ya, seorang guru ataupun dosen, memang semua itu belum tentu pendidikan Wah gitu. Ya. Iya betul, Wah, ya betul. Jadinya mungkin itu yang kurang lah dari ibaratnya dari kompetensi pendidik lah gitu Wah. Iya betul, Wah. Lalu kemudian setelah yang seperti itu tuh Wah, dengan masalah yang seperti itu kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh mahasiswa gitu kan, yang dimana mahasiswa ini memang menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Menurut Wah gimana? Ya, kalau yang pertama itu, Wah, kalau aku ada 3 poin ya, Wah. Yang pertama itu kita harus menuntut hak kita, Wah. Kenapa? Karena jadi kan, Wah, kalau dari aku ada 3 poin sih, Wah. Tadi kan kita mahasiswa ini penghubung masyarakat dengan dengan pihak kampus gitu ya, Wah ya. Nah, yang pertama ya tugas kita sebagai mahasiswa atau apa yang harus dilakukan mahasiswa adalah menuntut hak kita. Memang hari ini lagi digaung-gaungkan itu keringanan UKT, Wah. Yang lucunya lagi, Wah, ada beberapa kampus yang tidak sinkron dengan keputusan Permendikbud 25/2020 tadi, Wah.
Contoh misalkan kalau di Sumatera Utara ya Wak Winsu itu udah buat kebijakan. Oke, kebijakannya aku rasa sesuai dengan pemerintah, yaitu membuat keringanan UKT. Tapi bayangkan Wak, keringanan UKT-nya hanya 10% pemotongannya Wak. Itu pun kalau yang ayahnya PNS apa segala macam nggak bisa. Ya lucu aja lah kalau ayahnya PNS tapi pensiunan, gimana coba? Kalau yang ayah mamanya mati gimana coba? Harus buat surat ini kan lucu kali gitu Wak. Jadi memang nggak sinkron. Padahal kalau kata Nadiem Makarim ya kan, itu udah sepakat Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri udah sepakat keringanan UKT yang 5 poin tadi kan Wak. Iya. Itu sih. Jadi memang kita harus menuntut. Kenapa? Karena lucu aja kita hari ini kuliah tapi dengan fasilitas kita yang sediakan. Ibaratnya kalau dosen itu kan cuma ngasih slide, habis itu udah ngasih tugas gitu. Lucu gitu. Jadi ya udah, kalaupun memang mau diapa ya, aku rasa pemotongan 50% itu udah cukup besar Wah. Kalau untuk kampus-kampus kampus-kampus negeri lah kita katakan, terlepas dari swasta kan gitu kan. Karena memang hari ini ya kita APBN negara itu untuk pendidikan itu kan 20% Wah. Itu aja kita maksimalkan kan gitu kan. Dosen enggaknya berdiri, dosen ya memang dosen ada gaji dosen PNS, ada gaji dosen pas duduk ngajar kan. Iya. Ya, jadi itu sih Wah. Yang kedua ya kita harus kalau ke mahasiswa sama mahasiswa sendiri kita kajilah isu-isu nasional. Kita buatlah pola-pola pikir kita jadi kritis. Itunya sekarang Wah. Karena memang mahasiswa ini penyakitnya hedon Wah. Mungkin bisa kita survei 1 dari 100 orang makin nggak ada yang peduli. Tapi nanti misalkan nih Wah, kalau di dusun sendiri kan, itu nggak ada yang peduli Wah. Tapi begitu keluar nanti kebijakan rektor mengenai keringanan UKT sibut sana semua. Contoh nih kami Wah, kami kan ada bantuan untuk kuota Wah. Bantuan kuota kami itu 150.000, tapi anak mandiri nggak dapat. Ribut anak mandiri, gini. Iya. Waktu sebelum keluar nggak ada ngomong-ngomong. Lucu kadang kita mahasiswa itu tadi. Jadi memang harus kita terapkan pola-pola kritis. Memang kita sangat-sangat jauh lah dibandingkan dengan rekan-rekan seperjuangan pada tahun 98 pada saat itu mereka ya kan. Iya. Aku rasa hari ini seluruh perguruan tinggi negeri melaksanakan KKN. Aku mohonlah, harapanlah ini Wah, KKN-nya itu tolonglah ada ke masyarakat. Walaupun KKN-nya itu di rumah aja atau di daerah lingkungan kita tinggal, tolonglah ada yang kita bisa berikan kepada masyarakat. Kalau untuk rekan-rekan yang hari ini semester baru, yang masih semester 2, semester 4, yuklah kita buat yang namanya didik anak desa. Jadi kita turun-turun ke desa, kita pakai alma mater kita didiklah anak-anak desa yang hari ini memang primitif akan hal ini akan hal pendidikan Wah. Kita ajarin bagi mereka bisa baca tulis, kita buat mereka kreativitas, ya kita buatlah. Artinya memang hari ini mahasiswa itu bukan hanya sebatas ketika kata pemerintah daring di rumah aja enggak. Kita buat terobosan. Artinya bahwasanya ya biar aja kuliah online tapi kita buat aktivitas misalkan satu daerah itu satu kabupaten ada 5 orang anak USU nih Wah. Ya udah 5 itu buat misalkan ada daerah pedalaman, kita buat pendidikan sesuai dengan jurusannya. Kalau ada jurusan antropologi, ya bagaimana tentang budayanya. Kalau ada jurusan pertanian, bagaimana tentang budidaya tanaman di sana. Kalau ada jurusan tentang matematika, bagaimana dia bisa melajarkan kali-kali, tambah-tambah, bagi-bagi atau kurang-kurang. Mungkin dari kedokteran dia bagaimana bisa mengetahui imunisasi atau gizi buruk, kan gitu mungkin Wah. Ya aku rasa 3 tadi lah. Artinya yang pertama kita harus menuntut haknya, yang kedua memang kita harus menurunkan hedonisme kita sebagai mahasiswa. Yang terakhir ya kita ke masyarakat lah hari ini Wah. Artinya adalah aplikasi kita kuliah itu ya kita kan kaum intelektual harus sampaikanlah kepada masyarakat. Mungkin itu sih Wah 3 poin Wah. Ya, kalau misalkan perihal KKN nih, kalau misalkan faktanya ataupun pengalaman lah ya, dari teman Itan juga ada yang mereka itu memang tidak diterima di masyarakat gitu. Nah itu gimana menurut Wah? Sedangkan memang mereka pun nggak mau untuk melakukan ibaratnya ada isolasi, misalkan ada mengikuti protokol kesehatan, nggak ada gitu. Jadi memang untuk mengabdi kepada masyarakat pun nggak ada. Jadi memang ada sebagian dari kawan-kawan yang lain melakukan memang daring gitu.
Ya artinya Wak, aku rasa nggak mungkin masyarakat hari ini nggak menerima kita sebagai mahasiswa yang kaum intelektual. Mungkin kayak Wak bilang tadi lah, ada kesalahan dia nggak mau mengikuti protokol kesehatan, atau dia mungkin bahasanya terlalu sombong. Karena kan kalau kita bicara ke desa ini kan bukan kita yang mengubah suatu desa, tapi kita mengikuti desa baru kita ubah gitu. Masuk dulu kita ke dalam desa. Ya aku rasa ketika memang masalahnya tadi masyarakat tidak menerima, ya udah di rumah aja ya kita buatlah kayak apa ya? Kita buatlah sebuah apa ya? Belajar di rumah gitu. Jadi anak-anak itu kita buat belajar di rumah. Mungkin kalau yang agak-agak apa yang ada keilmuan agamanya dia buat apa ya? Buat pesantren kilat, atau dia buat apa ya, belajar mengaji, atau dia melatih untuk pidato. Ya aku rasa banyak Wah. Kalau mahasiswa sekarang ya Wah, aku lihat ya enggak, misalkan lah anak kedokteran itu bisa belajar pertanian, anak pertanian bisa belajar kedokteran. Enggak satu sisi dia anak kedokteran tok bahas kedokteran aja, yang enggak gitu. Makanya kampus Merdeka yang dicanangkan Nadiem Makarim itu ada juga betulnya yang memang harus direalisasikan gitu Wah. Jadi ya mungkin kita harus lihat dulu lah kenapa kita bisa tidak diterima di masyarakat kan gitu. Jadi memang masih banyak solusi yang lain gitu ya, meskipun ada kendala gitu pasti dicari solusinya. Ya jelas Wah. Ya intinya kan kita harus diterima di masyarakat. Kalau masyarakat nggak percaya sama kita, siapa yang percaya sama kita? Ya, sementara mahasiswa dan masyarakat ini harus bersatu. Betul kan gitu kan. Mungkin ada sedikit tambahan lagi Wah. Ya gimana ya, aku ya kan, jadi aku mungkin harapan ajanya ya kan, harapan yang pasti aku sampaikan nih, bahwasanya menurut aku ya coronavirus DC-19 ini itu bagian dari propaganda ketakutan. Jadi untuk masyarakat bagaimana cara untuk kita bisa melepas dari semua ini. Yang pertama mari sama-sama kita doakan pemimpin kita ya kan. Itu aku tadi baru lihat tuh sidang Komisi 7 DPR RI membahas tentang Freeport dan Inalum kalau aku nggak salah. Iya memang lucu aja gitu. Jadi bisa satu kasus itu direktur Inalum itu meminjam uang itu tanpa ada jaminan gitu. Jadi aku agak lucu gitu. Bagaimana satu buah walaupun negara itu dia meminjam uang tanpa ada jamin. Aku rasa lucu sekali Wah. Jadi artinya ya harapannya pemerintah serius lah untuk menangani coronavirus ini kan. Yang kedua kita doakanlah pemerintah kita. Yang ketiga kita sebagai mahasiswa yolah berkontribusi terhadap isu-isu berkembang hari ini ya kan. Jangan kita stagnan hanya sebatas udahlah apa kita peduli main game aja, main ML aja ya kan. Janganlah. Ya kan mau kayak mana lagi kondisi kalau kayak gitu kan. Yang terakhir ya yolah kita terjun ke masyarakat. Kita ajak masyarakat ini untuk mengerti bagaimana coronavirus. Karena kalau orang-orang tua-tua kita itu payah Wah. Disuruh belajar pun nggak akan bisa. Tapi kita lah memahamkannya dengan bahasa yang sedikit lembut. Dengan tutur kata yang sopan. Pasti mereka ngerti. Di kampung aku ya Wah. Aku kasih tahu aja itu COVID itu kayak mana gini-gini. Percaya ke orang itu. Karena aku pelan kurasa ngomongnya ya kan. Mungkin karena dengan gaya bahasa yang cukup menarik ya kan. Nah itulah peran kita kan. Bagaimana menyesuaikan kondisi tadi. Percaya ke orang itu. Memberikan pemahaman gitu ya. Contoh kayak kemarin aku dilarang tuh buat tadarus Al-Quran untuk anak-anak sore. Aku yakinkan orang tuanya. Aku sampaikan namanya gini. Oh boleh Wah. 1 bulan full itu aku ajar itu kemarin Wah. Itu masih COVID-nya luar biasa ya di bulan puasa kan. Sekarang udah new normal kan artinya persentase untuk jarak itu kan udah berkurang. Kalau kemarin kita memang 80% dibatasi, mungkin sekarang tinggal 40% lagi kita dibatasi kan gitu. Itulah Wah, mungkin Wala kan kalau sharing-sharing lah mengenai COVID ini apalah kira-kira yang bisa Wah tangkap lah. Ya, kalau misalkan menurut Intan pribadi pun sependapat semua, mungkin lebih jelasnya, lebih panjang lebarnya kan udah jelaskan tadi ya kan.
kalau misalkan dari Intan pun ada baiknya juga ada kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah juga. Salah satunya untuk meminimalisir nih yang namanya korban berjatuhan, meskipun kita tidak tahu yang namanya kesehatan kan memang itu penting gitu ya. Entah itu terlepas dari politik atau konspirasi dan sebagainya gitu kan, Wah. Memang yang namanya kesehatan itu mahal kan, Wah. Iya benar Wak, benar. Apalagi kalau misalkan yang waktu gempar-gemparnya dulu, bahkan untuk surat kesehatan pun harus bayar 300.000. Semua transportasi naik 2 kali lipat, ada yang 3 kali lipat gitu. Bahkan untuk makan saja kita gimana ya, mikir-mikir gitu, apalagi dengan biaya yang melejit untuk pulang atau apa gitu kan, ibaratnya ya. Apalagi ya misalkan kok misal Intan sendiri yang mengalami kemarin dengan keadaan yang seperti itu, mungkin memang seharusnya untuk meminimalisir dari corona ini adalah kerjasamanya masyarakat dengan pemerintah. Kalau misalkan dari Intan itu aja sih, Wah. Oke Wak, oke Wak. Mungkin itu diskusi kita malam hari ini. Terima kasih banyak ya, Wah. Oke Wak, aman Wak, aman. Sehat-sehat ya Wak. Oke, siap. Banyak-banyak minum susu biar cepat gemuk. Iya, siap. Itu yang paling penting sekarang Wak. Ngejek kali kau. Jangan gara-gara kuliah ini kita jadi apa ya, jadi kurus. Harusnya gemuk. Aku aja Wak, berangkat aku dari kampung 40 kilo, sekarang 70 kilo kan. Nah, 30 kilo. Makanya ini mau proses diet aku. Kalau mau lemak-lemak aku bisa aku lempar Wak. Iya, perihal body nih ya. Yes. Yang membuat kurus itu sebenarnya apa sih? Memang pola makan atau pikiran gitu? Karena kalau misalkan dari Intan pribadi memang ada yang bilang dari pikiran. Kalau misalkan dibilang makanan nggak bergizi, kalau misalkan di rumah ini bergizinya semua gitu. Tapi kalau di kos-kosan ragu lah ya, kayak mana lah. Kita pun banyak aktivitas kan. Makan pun tak kadang enggak kan gitu. Ya kalau aku lihatnya dari 4 aspek Wak. Yang pertama aspek kedokteran. Kalau aspek kedokteran bilang bahwasanya yaitu genetik. Ada orang tua yang memang dia kurus, jadi anaknya pun kurus. Yang kedua aspek sosial. Aspek sosial ini ya kayak Wak bilang tadi, stres, banyak pikiran, ya kan. Kemudian aspek apa ya? Aspek pola makan lah. Pola makan ya kayak aku bilang tadi Wak, saran aku Wak, kalau bisa Wak makan itu cobalah dulu selama seminggu ini itu makan sebelum tidur. Kalau memang nggak berat-berat juga berarti memang udah stagnan lah Wak. Karena kalau susu itu kan tergantung orangnya, ada yang dia menolak Wak, ada yang bisa menerima. Iya. Kemudian yang terakhir mungkin karena faktor jomblo mungkin Wak. Jomblo. Kenapa? Karena jomblo ini jadi masalah sebenarnya Wak. Jadi kalau serius nih Wak, kita sedikit tentang kisah lah. Kisah kan. Ternyata laki-laki itu Wak, sehebat apapun tanpa ada backupan atau tanpa ada sosok perempuan di belakangnya, terlepaslah itu dia jadi sahabat, jadi pacar atau apapun itu, butuh ternyata Wak. Jadi mungkin nggak ada satu pemimpin pun di muka bumi ini atau siapapun itu yang tidak butuh perempuan. Artinya aspek perempuan ini pendukung dia Wak. Ya kalau aku lihat pendukung sebagai apa? Sebagai mentalitas. Karena kalau pemimpin ini kan yang dijatuhkan itu kan mentalnya. Iya. Jadi disitulah masuk si perempuan tadi sebagai apa ya? Apa? Mood booster. Ya sebagai apa ya? Sebagai udah diselesaikan ini atas mana? Belum. Ya apa ya? Sebagai pengobat inilah Wak, pengobat tahan mental. Iya. Bahkan di buku Henry Menon Piring itu pun dia dibilang. Bahkan yang diwawancara itu pun tentang perempuan. Ini memang hari ini perempuan ini luar biasa pengaruhnya terhadap kehidupan ini Wak. Iya. Itu nggak bisa dipungkiri lah. Jadi ya memang pengaruh jomblo itu ada Wak. Memang besar. Entah perempuan itu menghancurkan atau menghidupkan ya kan. Iya, yang pasti duanya itu Wak. Kalau nggak menghancurkan menghidupkan. Tapi ada peran laki-laki juga yang membimbing di situ kan gitu. Oh iya betul.
Itulah Wak. Mudah-mudahan yang 4 tadi lah Wak, bisa untuk kita tunggulah seminggu ke depan kan. Oke. Mungkin Yang ini paling tidak sekilo 2 kilo lah. ya, mungkin ini tips juga bagi para pendengar yang misalkan kalian kurus. Jadi bisa untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan semoga bisa naik beratnya. Amin. Terima kasih banyak sarannya ya Wah. Terakhir nggak bisa nggak Wak? Boleh silakan. Apalah tips trik membuat perempuan ini nyaman? Bisa kira-kira Wak ya kan, agak singgung-singgung dikit-dikit ya kan. Jadi aku baca sebuah ini ya Wak, psikologi perempuan ya kan, psikologi perempuan. Jadi kesenangan perempuan itu terletak atas 3 dan kesenangan laki-laki itu terletak atas 3. Jadi kita bahas laki-laki atau perempuan dulu? Laki-laki dulu lah. Oke, laki-laki itu Wak, dia itu perlu dipuaskan akan 3 hal. Yang pertama puas secara mata, yang kedua puas secara perut, yang ketiga puas secara batin. 3 ini aja Wak, bisa perempuan berikan, udah aman tuh Wak. Maka mentalnya akan kuat. Itu tadi kan. Kalau untuk perempuan 3 juga. Yang pertama dia butuh yang namanya tanggung jawab. Nah, yang kedua dia butuh yang namanya apa ya, kalau bahasa ininya dia butuh yang namanya apa ya, materi finansial. Yes. Oke, yang terakhir dia butuh yang namanya apa ya, ini kalau di dalam apa bahasanya, bukan materi. Tadi yang pertama tadi masalah apa tadi Wak, lupa aku. Yang pertama tadi tanggung jawab, yang kedua masalah materi, yang ketiga ini kenyamanan. Jadi kenyamanan ini ya, perempuan ini murah baper Wah. Iya. Sedikit aja digoyang baper. Jadi jangan baper itu kan bisa kita artikan kenyamanan juga Wah. Iya. Jadi jangan nanti sampai bapernya itu berubah. Tapi memang jangan pernah sakiti wanita loh Wah. Karena aku nggak setuju kalau wanita disakiti Wah. Nah itu aja lah Wah. Nanti banyak cerita masih ada sesi berikutnya kan. Iya, siap. Baiklah, itulah tadi dari narasumber kita. Untuk yang selanjutnya, sampai jumpa di Historia minggu depan. Bukan minggu depan, selanjutnya pokoknya, tunggu aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan.